Siapa sih cowok-cowok yang nggak kalau ngelihat lu tuh pasti ngeliat ludah itu bohong lah. Agak lah. Terus gue Andika kangen band aja kalau curhatan sama gue waktu habis syuting Facebooker Sahur yang dulu tahun kemarin. Dia sampai cerita sama gue, gila ya bro, Luna Maya itu auranya, sumpah nih gue nih. Gila ya, Luna, iya gue bilangin, Luna Maya itu auranya. Kenapa emang lu bro? Gila ya, gue gak sekut, gue gak bisa apa-apa ngeliat dia cuma nelan ludah doang, kata dia. Gila. Oh gitu, pantesan dia setiap ketemu gue tuh selalu kayak diem-diem gitu. Karena dia udah sekut duluan. Oh, padahal gue suka gitu, kenapa sih diem-diem aja gitu. Cowok-cowok yang gak punya mental mah lu putus Lun. Ngeliat kipasan lu aja dia udah begini, udah sekut gitu loh. Kalian punya mental baru, serius gue. Nah, lu sampai seperti itu laki-laki memandang lo. Halo, Luna Jalan-Jalan kali ini aku bakal ngobrol lagi dengan seorang artis fenomenal yang cukup kontroversial di mana-mana. Hari ini sengaja aku pakai ini walaupun aku lagi syutingnya malam-malam ya. Aku kesannya lagi di pantai, aku lagi berhayal bahwa aku lagi mau ke pantai bersama bintang tamuku hari ini. Karena dia suka berhayal orangnya, suka halusinasi gitu. Dan cukup ini ya, kadang-kadang membuat otak kita dan pikiran kita tuh terbahak-bahak dengan tingkah lakunya. Oke, sekarang aku akan telepon dia. Jadi Luna Jalan-Jalan ini akan kedatangan, nggak kedatangan juga, akan aku kunjungi dan aku ajak dia ke pantai. Oke. Ya, sebentar. Sepertinya dia sudah. Oh, belum juga. Aku sebenarnya juga bintang tamuku kali ini tuh dadakan banget. Bukan dadakan sih, sebenarnya baru dapat hari ini. Aku iseng aja ngajakin dia. Mau nggak bantuin ngobrol-ngobrol dong? Yuk, katanya. Kapan? Nanti malam. Oh, buset. Sedangkan aku belum siap dengan pertanyaan karena hari ini benar-benar aku sibuk banget. Tapi karena orangnya asik banget, kayaknya aku nggak perlu siapin pertanyaan yang terlalu spesifik buat dia karena dia udah rame. Nah, ini. Oke, let's go. Nah, ini dia nih. Oh alah. Halo? Wih. Mantap, bentar aku record dulu. Nah, udah aku record. What's up, bro? Woi, salam bikinisasi. Aku ceritanya pakai topi pantai. Jadi aku ini temanya bukan tema ya. Programku ini namanya Luna Jalan-Jalan dari Rumah. Oh, Luna Jalan-Jalan dari Rumah. Jadi aku lagi mau berhayal bahwa aku lagi ngajak Vikinisasi jalan-jalan ke pantai. Walaupun cuma topi ya, halu ya, tapi nggak apa-apa dong, boleh dong. Apa kabar? How are you tomorrow? How are you tomorrow? How are you tomorrow? Apa yang bener apa? How are you today dong? Ya, how are you today? Kalau tomorrow kan belum tentu gue ada besok. Jadi gue nggak tahu besok gue gimana. Ya, tapi kan doa itu kan sebenarnya panggilan doa. Benar. So, how are you yesterday? Kalau gue nanya lo, how are you yesterday? Bukan today. Udah basi. Wih, rambutnya makin panjang, bener-bener. Soalnya nggak potong rambut. Gue pikir ya, Bidadari itu cuma sebuah dongeng dan cerita fiksi belaka. Tapi hari ini gue bener-bener yakin kalau Bidadari itu emang bener-bener nyata dan ada. Siapa dia? Ini dia. Luna Maya. Lu ya, walaupun jarak jauh, kita zoom-zooman gini lo tetep ya. Mengapresiasikan kan nggak apa-apa. Itu suara siapa? Suara anak-anak gue. Nih. Anak ada berapa sekarang?
Luna, nih. Ada semua ngumpul. Halo Ini ada Tante Luna Maya. Wih, halo, ini anak yang nomor berapa nih? 3. nomor 3. Ini yang bisa, yang ini Lun, yang hafiz Quran. Wih, pinter banget. Oh, ini anaknya nomor 3, Vicky. Iya, ini ada Mano. Itu mirip banget sama lu. Ini Mano. Halo. Hai. Hai, Mano. Ya ampun, ini juga mirip banget sama lo. Ini anaknya berapa? Ini Mano anak berapa? Mano nomor berapa? Kedua. Jadi tadi adiknya yang laki siapa? Tadi namanya? Benzema. Benzema. Hai. Anak kecil. Siapa namanya? Oh. Ini siapa namanya? Ini anaknya adik aku, anaknya Bella. Oh, anaknya. Maaf, ini agak topi gue agak ribet. Udah deh, nggak usah sok-sok pantai, anak hip hop aja deh. Vicky. Iyalah. Apa? Itu 3, lu berapa total anak lo? 6. Yang ada di rumah sekarang berapa? 3. Oh, 3. 3 lagi di? 3 lagi sama ibunya masing-masing. Oh, ini yang 3 satu ibu berarti. Satu ibu. Benar. Yang 3 ini satu ibu. Jadi yang 3 lagi dengan ibunya masing-masing. Satu-satu. Tapi kemarin mereka habis pada ketemu sama saudaranya, yang Janis. Oh, luar biasa loh. Terus sekarang lagi corona begini, syuting masih ada? Masih terus jalan? Ya, on off sih, kadang-kadang gitu. Cuma juga yang syuting yang terbatasi, paling cuma 10 orang. Gitu. Ya. Kita kan ketemu besok, Selasa kayaknya. Iya. Ini ya, apa? Podcast. Podcast kita. Apa yang terbaru dari Vicky Nisasi ini? Yang kira-kira, kita kan segmen ini agak beda nih, Ci. Soalnya tadi gue nanya sama temen gue mau ini nih, gue mau ngobrol-ngobrol sama Vicky. Vicky yang mana sih gitu? Vicky itu loh yang gini, fenomenal. Alhamdulillah sih, sekarang sih Lun lagi ya banyak kegiatan gitu loh. Lagi punya. Lancar semuanya. Maksudnya kegiatan masih tetap lancar? Iya, masih berjalan walaupun ada yang sementara dihentikan karena memang kondisi kayak begini kan gitu. Ya. Masih ada 8 program, alhamdulillah semuanya berjalan. Hah? Vicky lo ada 8 program? Iya. Oke, Bos. Terus pemberi hiburan pasti Trans 7. Terus podcast yang sama Raffi yang baru itu. Terus ada The Real Vicky Nisasi di gila. Facebooker, bukan nanti jalan. sahur. Itu jalan semua? Jalan semua. Ya, cuma yang live mungkin baru akan mulai nanti pas Ramadan kan, minggu depan. Yang live. Tapi sekarang masih tapping. Ada juga PH aku, Keluarga Santu, yang dulu kita pernah cerita-cerita waktu syuting. Ini gue mau bikin sitkom deh. Nah, itu. Tapi sekarang lu nanti bantunya. Ya ini kan lagi makanya baru diomongin. Kan situ keluar negeri mulu, Bu. Gila, lu namanya nggak betah di Indonesia. Kalau kata Raffi Ahmad lagi betah di Jepang, gue nggak ngerti kenapa. Apa itu? Nggak denger? Sorry, keputus signalnya. Luar negeri mulu, susah di Indonesia. Vicky, gue mau nanya sama lo gitu loh. Lu bisa punya 8 program gitu. Maksudnya, mungkin ini ada banyak pertanyaan gitu. Apa yang membuat lo tuh bisa jadi apa ya? Bisa menjadi icon dalam bahasa lo yang super ajaib itu. Apakah itu menjadi salah satu gimmick yang lo akan selalu bawa yang membuat lo menjadi seperti sekarang ini gitu loh? Sekarang sih gini, saat kita masuk ke ya dunia broadcast ataupun pertelevisian, semua kan ada data tuh. Ada share dan rating gitu loh. Jadi kadang-kadang kita itu bisa evaluasi kan. Saat evaluasi share dan rating, ternyata ya evaluasi dari hasil program-program. Ternyata di saat lu berbicara ngaco,
lu jadi lucu-lucu, bahan bulian dengan Inggris lu yang nggak bener, tapi jadi bahan ketawaan, bercanda bahasa bikinisasi lu. Ini ratingnya bagus. Nah sekarang tinggal terserah lu mau image lu dengan tapi nggak ada penonton, atau lu dengan kayak begini tapi banyak penonton dan program yang memang ini gue butuhin gitu. Akhirnya mau nggak mau kita kan harus milih. Ya udah, ya gue sih lebih sebagai kayak mengabdi sama program. Bisa dibilang Vicky ini cukup bukan cukup ya, membawa rating ke setiap program lo gitu. Itu yang membuat lo akhirnya data berbicara dan akhirnya membuat lo jadi punya 8 program dan bahkan udah berapa tahun sih Vic? Lo awalnya kan gara-gara lo mau kawinin Saskia, terus lo tipu-tipu tuh kan? Betul. Enggak lah, enggak ada tipu-tipu, itu kan cinta-cinta. Oh, cinta-cinta. Masalah status lo aja yang lo tipu-tipu gitu. Itu benar, kalau itu oke, sepakat. Gue sama lo jujur. Sepakat, namanya dulu. Tapi coba mungkin ceritain dikit dong gitu. Lo jujur deh di sini. Lo tuh memang niat terjun ke dunia entertainment sekarang ini seperti yang lo kerjain sekarang, apa memang nggak sengaja gara-gara yang kasusnya waktu sama Saskia kecemplung tiba-tiba lo menyadari bahwa mungkin kita bisa bilang keanehan cara lo berbicara atau bahasa lo itu justru membuat daya tarik tersendiri gitu. Apa lo emang gue mau pacarin Saskia supaya gue jadi terkenal gitu, atau memang ternyata kecemplung? Enggak sih, sebenarnya sih semua itu pasti faktor nggak sengaja kan. Nah ini menariknya nih, gue jujur ya. Jujur dong, di tempat gue jujur. Mau lagi lamaran sama Saskia, itu kan posisinya gue tuh udah dapet surat untuk gue harus ditahan. Gitu loh. Berarti lo udah tahu? Udah tahu, dapet surat. Jadi mau lamarannya hari Minggu, tapi hari Jumatnya udah dapet surat. Vicky Prasetyo akan dieksekusi untuk ditahan gitu loh. Akhirnya gue, yaudah deh, bodo amat deh. Yang penting gue merealisasikan keinginan gue sama Saskia buat tetap lamaran. Akhirnya terjadi, ternyata bener. Saat lamaran gak lama ya langsung ditangkap sama pihak kepolisian. Tapi waktu lo tahu lo mau ditangkap, Saskia tahu nggak? Apa lo nggak ngomong sama dia? Itu drama banget, itu lebih kayak film-film Korea, sumpah gue. Pas ketemu mau ditangkapnya, sumpah. Itu kayak drama kayak Korea banget. Jadi subuh-subuh tuh kita saling nangis-nangisan. Bener, subuh-subuh. Oh, jadi dia tahu lo kira gue baru ngomong nih di sini nih. Baru ngomong di sini? Baru ngomong spesial banget, gila. Tapi nanyanya dalam banget sih. Oh gitu, jadi pas udah mau hidup gitu tuh nangis-nangisan berdua gitu? Iya, nangis-nangisan. Cuma gue masih belum jujur. Gue cuma bilang, Mami, kan manggilnya masih Mami Papi dulu. Mami, kalau misalkan nanti... Itu baru mau tunangan, apa setelah tunangan udah ngomongnya Mami Papi gitu? Allah. Enggak, memang masih pacaran udah Mami Papi. Waduh, luar biasa. Oke, lanjut. Tapi saat tunangannya pagi nih, jam 10 pagi. Nah, jam abis subuhnya, jam 5-nya, kita tuh udah saling nangis-nangisan berdua gitu loh. Oh tuh, tayang. Iya, ya udah, emang kenapa sih kamu sedih kayak begitu? Aku bilang, Mam, kalau sampai nanti aku kenapa-napa, yang penting kamu jangan ninggalin aku ya. Gitu. Emang kamu ada apa? Enggak, aku nggak ada apa-apa. Aku masih belum jujur sama dia. Udah, nggak apa-apa. Yang penting aku sumpah-sumpah pegangan kepala. Iya, sayang. Udah, saling pelukan. Kayak drama Korea. Luar biasa, luar biasa. Pegang kepala, gue pegang kepala dia pegang kepala gue. Terus kita saling pelukan. Ya udah, sama-sama ya. Apa yang terjadi kita hadapi sama-sama. Bener, nggak lama langsung diciduk. Ada surat perintah dari kejaksaan untuk gua harus ditahan. Yang nggak mau. Vicky. Tapi udah mewujudkan keinginannya dia. Nah, di situ loh, akhirnya kan gue di dalam penjara tuh. Gue nggak bisa apa-apa. Nah, udah nggak kepengen juga pengen jadi artis. Orang kita lagi jadi, maaf ya, bisa dibilang lah, buronan lah. Orang kita lagi dicariin. Bagaimana mau mimpi jadi artis? Orang kita aja lagi tidak menampilkan kita di public figure gitu loh, di permukaan. Tapi mau nggak mau, ya udah terjadi. Nah, di saat kita udah di dalam penjara, malah dari salah satu stasiun TV nawarin. Antv. Udah tuh kita diberitain. Yang Antv ya? Pertama kali? Iya, betul. Nawarin sama Mbak Ria Sunesta. Ya, tahu Mbak Ria. Nah, terus Mbak Ria tuh dateng, bawain mandi, bawain makan ke dalam penjara, Fik. Nanti kalau udah keluar, kamu kerja ya sama Antv, gitu. Itu dikasih tahu.
Iya, nah itu awal-awalnya kita nggak pernah niat, Lun. Mau jadi bagaimana, orang kita lagi jadi waktu itu terdakwa ceritanya. Iya. Terus akhirnya pas keluar muncullah di Antv, Facebooker. Muncul di Antv. Program pertama gue Facebookers. Tahu gue. Yang masih culun-culun itu yang suka lu ledek-ledekin, suka. Tapi itu kan waktu pertama masuk ke situ gitu. Oke, gue keluar dari sini nggak pernah yang namanya syuting dong. Itu berarti baru benar-benar pertama dong program gitu, syuting segala macam. Dan lo dalam pikiran lo tuh waktu itu tuh bahwa oh ini yang gue mau gitu. Dan halo Vicky? Enggak. Lo masih cuma iseng-iseng doang hari itu? Enggak juga, ngisi hidup aja. Maksudnya, karena butuh kerja juga kan? Iya, butuh kerja juga. Kan media juga udah ngeberitain ini kayak gitu, kayak apa. Padahal gue nggak pernah ada perkara yang maksudnya sampai hal yang dituduhin itu. Tapi ya udah terjadi. Akhirnya ya udah kerja aja di TV. Padahal masih bingung. Cuma gue percaya diri aja sih, gue bilang orangnya. Bodoh gue mah mental aja ibaratnya. Momen apa sih, Vic, yang kayak lo merasa bahwa yang lo omongin tuh kan maksudnya bahasa-bahasa vikinisasi itu memang dari awal lo bentuk iseng doang, terus lo menyadari, wah ini nih bisa membuat gue jadi sesuatu, karakter gue banget nih yang bisa gue munculin di TV gitu tuh kapan momennya lo menyadari itu gitu? Enggak, karena gini, di waktu acara lamaran itu, jujurnya, gue itu udah mau diciduk gitu loh. Okay. Itu dalam kondisi tertekan, jadi gue udah ngaco-ngaco aja ngomongnya. Jadi sebenarnya lo tuh juga pas ngomong itu tuh nggak sengaja? Nggak sengaja, demi Allah ya, gue muslim, gue apa adanya bicara nih di sini nih. Udah saking tertekan gitu loh. Udah karena memang pada kasih tahu kan, Pak ada surat Pak dari kejaksaan untuk Bapak harus dieksekusi. Itu sedangkan kita lagi pakai baju pengantin. Ya udah sabar dulu ya. Tiba-tiba masih sabar untuk mauin dia. Papi ya kita wawancara dulu. Makanya udah kacau deh. Karena pikirannya kalut udah tahu mau ditahan, lu ngomongnya ngaco gitu justru. Gue jadi inget nih jadinya. Ya Allah, ngaco banget ya pokoknya. Udah antara mau jadi baru jadi pengantin, istilahnya jadi lamaran, terus begitu udah mau dijemput. Itu di depan udah mau dijemput gitu loh. Oh gitu. Jadi gue udah ngaco karena gue takut gitu. Posisinya, aduh gue baru juga mewujudkan permintaan dia gitu loh. Sementara gue tuh udah mau dieksekusi sama kejaksaan. Jadi gue tuh udah ekonomi, statusisasi, pemikiran udah ngaco karena gue posisinya lagi tertekan gitu loh. Tapi lo menyadari nggak sih justru dengan hal yang nggak sengaja itu menjadi ciri khas lo dan menjadi karakter lo dan itu menjadi daya tarik lo sekarang gitu loh. Tapi itu bukan kemauan gue, Lun. Mereka yang ngebentuk, media yang membawa itu. Gitu. Kadang-kadang media itu ada buat lo. Bener, kan gue bilang. Kadang-kadang media itu ada seperti dua mata pisau gitu loh. Ya. Dia yang membuat, dia yang mainin, dia ngegoreng, dia yang apa, terserah dia deh. Kadang-kadang membantu kita, kadang-kadang juga ya tidak menyamankan hati kita. Ya adalah pastilah. Luna juga pokoknya sister dulu juga ngerasain gitu. Tapi di saat itu kayak dikasih rezeki aja dari Tuhan. Ya udah deh, kasihan nih dia nih udah diberitain mulu jadi ini jadi itu. Udah deh, sekarang kita kasih hadiah deh itu gitu. Cuma melawan image itu nggak mudah. Tapi memang gue ngerti nggak mudah. Pasti kan sebenarnya kalau menurut ini ya pepatah mengenai apa ya jurnalistik atau media gitu. There's no such thing as bad publicity kan. Sebenarnya nggak ada hal yang buruk di dalam publicity yang buruk gitu. Pasti ada berkah juga. Lo jadi diberitain dan lo jadi terkenal. Dan bahkan sebenarnya walaupun lo ya misalkan ada juga haters atau dihujat atau dianggap gimana, tapi berkahnya lo punya 8 program gitu. Iya, tapi perjalanannya kan nggak mudah, Lun. Maksudnya dengan setiap penasaran sama lo dan pengen nonton lo gitu. Dan benar-benar kalau menurut gue sih semakin mengenal lo, gue agak salut sih sama lo bahwa lo bisa membentuk dengan apa ya begitu banyak cercaan dan banyak apa ya kejadian dalam hidup lo, tapi lo bisa membawa itu dan menggiring itu menjadi rezeki buat lo gitu. Itu sih alhamdulillahnya Lun. Itu alhamdulillah itu bener banget. Cuma memang prosesnya nggak mudah juga. Karena
yang tadi kita tuh nggak pernah ngerancanain untuk ini bisa jadi apa. Itu kayak udah takdir Tuhan berjalan aja kan. Gitu. Tapi lu pernah ini sih merasa kayak di saat pemberitaan negatif soal lo gitu, yang lo rasain tuh apa sih? Walaupun sebenarnya sekarang menjadi berkah sih buat lo gitu. Lun, Tuhan itu menciptakan 2 tangan untuk kita. Amin. Tidak mampu menutup jutaan mulut orang yang membicarakan kita. Cukup 2 tangan kita menutup 2 telinga kita agar kita terus berjalan sebaik kita. Ya, dan Tuhan udah menciptakan jari-jari kalian ataupun netizen yang indah, maka gunakanlah hal yang baik dan jangan menghujat antara sesama. Ini dia. Gitu. Jadi kalau gue, ya udah, kita juga nggak bisa mencegah orang untuk berpikir apapun tentang kita gitu loh. Yang penting kita berdiri tegak untuk tetap menjalankan. Mau di TV gue diketawain, mau di TV gue dihujat, mau pakai baju badut, mau muka gue dicoret-coret, tapi hati kecil gue terpenting gue udah berjihad untuk nafkahin anak-anak gue tercinta dan keluarga gue. Aduh, luar biasa. Kamu sayang nggak sama Dedi? Sayang. Tapi nggak sedih kan kalau Dedi lagi jadi badut? Oh, sedih. Oh. Jangan sedih, tapi kan yang penting nanti kalian bisa sekolahnya bagus, makan enak, gak kekurangan, ya kan? Iya, amin. Itu namanya apa ya? Perjuangan seorang kepala keluarga lah. Walaupun sekarang udah seminggu yang lalu udah pisah resmi, cerai. Sama siapa? Yang kemarin. Yang lo dobrak-dobrak pintu? Aduh, lu tuh emang, sensasi lu tuh memang luar biasa ya. Maksudnya, itu gue salut lah sama lu lah. Lu hebat. Enggak, gue kesel lah, Lun. Kalau itu mah namanya orang pengen rumah tangga bener. Kalau ya itu bener, itu pengen bener. Itu pengen bener. Udah bener lah. Udah bener. Kita kan pernah syuting bareng tuh yang gue diem aja udah. Ingat gue. Yang gue sekut aja udah gue iya. Walaupun galak juga udah gue iyain aja deh, yang penting rumah tangga gue langgeng. Ya lu tidak menjadi diri lo waktu itu sih. Setuju gue, Lun. Itu semua teman-teman pada ngomong, bener. Itu nggak jadi gue kayak orang bodoh ya. Gue diem aja jadi kayak norak gitu. Namanya bucin shy, buta karena cinta. Terus gue juga pengen ini nih nanya nih sama lo gitu loh. Tadi pertanyaan gue, kok jadi lupa deh gue mau nanya apa? Lupa, ya elah lupa gue. Udah di ujung kepala. Piki, halo? Pik. Gue inget kemarin kan lo di podcast lo sama si Raffi bilang lo pernah nikah berapa? 24 apa 42 sih? 24. Jadi yang terakhir itu yang 24. Yang 24 itu yang hijab itu. Yang terakhir kan, berarti yang baru resmi kemarin. Nah, tapi yang resmi cuma 3, Lun. Oh, yang pakai surat tuh cuma 3? Iya. Yang lain lu hijab kabul sendiri, bawah kursi gitu, bawah tangan. Enggak, bukan bawa kursi, bukan bawa tangan. Tapi memang nggak hijab di negara gitu, cuma secara agama. Jadi yang pertama, yang pakai surat, yang secara agama dan negara tuh 3. Yang pertama tuh berarti anak-anak yang 3 ini. Ini nih, namanya Rama Nuraini. Oh, itu yang pertama, ini anak-anak. Ya. Yang kedua? Ada, yang kedua yang kasih nggak dapat anak, tapi. Ya, tapi itu resmi. Enggak. Loh, bukan yang pakai surat yang resmi. Gue nanya yang resmi. Oh, yang resmi ya, Rama. Nah, terus satu lagi ada tapi nggak punya anak. Itu berapa? Yang pertama berapa tahun? Yang kedua berapa tahun? Yang pertama itu 9 tahun. Oh, lama ya justru yang pertama ya? Pisahnya pas gue waktu di dalam penjara, yang akhirnya ketahuan sama. Oh, jadi waktu lo lamaran Saskia tuh lo belum. Kan gue udah bilang. Oh iya bener, gue baru ingat. Oh iya, gue baru ingat. Oke, itu 9 tahun. Terus yang kedua? Nah, itu punya anak 3 ya, tadi. Cita, Mano, Benzema. Nah, yang kedua, anak. Gak punya anak. Tuh berapa tahun tuh?
tapi resmi cuma 1 tahun. Setahun doang. Oke. Nah, yang ketiga resmi yang itu, yang kemarin. Itu setahun doang juga kan ya? Tahun, pendek lah, seumur jagung. Tapi rata-rata bukan yang lain-lain juga seumur jagung. Enggak, kan ada 9 tahun. Ya kan setelah itu kan semuanya. Oh iya, ada yang lebih parah lagi. Yang sore, cerai besok, ada. Wah, lo gila sih, lo gila. Ini yang ke-25 kapan? Lo ada rencana nih yang ke-25? Gue jujur nih, gue bingung nih, Lun. Gue mau minta pendapat lo ya. Wow. Ini gue buka-bukaan di sini ya, siapa aja jodoh gue yang ke-25 ya. Wow, oke. Apa lo bingung kenapa? Pokoknya ada 3 wanita. Mate gue. 3 pilihannya. Boleh dong, kan. Boleh. Hidup lo mah atur bebas, Fik. Terus? 1, Janita Janet. Ini publik udah tahu apa lo jujur di sini? Udah tahu, tapi belum tahu yang lain-lainnya. Sekarang gue ceritain aja. Oke, 1 Janita Janet. Ya, dia juga baru pisah dan sekarang hidupnya sendiri. Oke, iya dia baru pisah, benar. Terus? Tapi belum punya baby. Tahu gue. Terus? Yang kedua, ada cewek India namanya Ria Lunik. Oke, dari Antv juga kan? Yang India gitu. Iya, kena tipis lah, akhirnya jadi panjang. Oke. Terus udah. Yang ketiga, Sinta Bahir. Oke, baiklah. Ini lo omongin gini, terus kalau misalkan yang lain nonton terus denger gitu, pada nggak cemburu, pada nggak gimana, Fik? Lo kan cerita sama mereka. Oh gitu, lo jujur apa adanya? Iya, sekarang daripada bohong memusingkan kita sendiri, mendingan kita jujur apa adanya aja lah. Daripada bohong ntar yang itu kok gini, kok kamu begitu, kok kamu begini. Mendingan sekarang gue bisa jujur. Tapi memang semuanya ya berproses. Terserah, kalau memang nyaman ikut dalam proses ini ya silakan. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa, kita bisa berteman aja udah tanpa ikatan. Gitu. Gue sih asik aja. Cuma kalau mau berproses ya ayo gitu. Terus di antara 3 yang mana yang lo paling srek? Bingung juga? Nomor 1, gue nggak tahu ya, gue lagi seneng sama cewek India itu. Oke, baiklah. Terus? Karena dia memang belum menikah kan. Dia belum menikah juga. Belum apa, cuma perbedaan agama. Dia kan Hindu, aku Islam. Tapi kan ya kalau lo bisa membimbing kan oke-oke aja dong. Ya, mungkin butuh tahapan juga sih gitu loh. Tapi gue sama dia itu kayak papa mamahnya udah video callan, udah apa gitu rencananya. Ulang tahun gue dia mau ke Jakarta, tapi ternyata kan lagi lockdown begini. Ya. Nanti gue kirimin lo ya fotonya ya, cantik gak ya? Ya lihat ya, gue kirimin ke WA lo. Bener. Gue gak percaya sama lo, Fik. Gue juga kadang-kadang suka ini geleng-geleng. Apa yang membuat perempuan-perempuan jatuh hati sama lo gitu? Tapi gue mengerti banget, karena lo mengerti perempuan. Ya. Lo tahu. Mungkin perempuan tuh kadang-kadang kan yang penting perempuan tuh bisa disentuh hatinya. Pinter. Dan lu tahu lemahnya. Aduh, Vicky. Luar biasa ya lo tuh. Ganteng bisa aja berlarut seiring bertambahnya usia orang juga akan hilang. Iya kan? Ya, betul. Kekayaan kita nggak tahu misteri titipan Tuhan, kapan bisa diambil, kapan juga bisa semau-mau, nanti Tuhan yang mau. Tapi kalau cowok lucu yang membuat dia selalu nyaman dan tertawa, itu juga kuncinya, Yun. Wah. Lu ibaratnya kemoceng gitu ya, geli-geli gitu ya. Gila. Tapi gue udah belajar lagu India. Gue nyanyi lagu India, gue belajarin supaya dia seneng. Lu tuh lu tuh memang ini pujangga sejati dan lu emang pemuja perempuan sejati, pemuja wanita sejati lah lu tuh. Tapi kuncinya satu, khususnya ini buat laki-laki siapapun yang nonton ini, kunci menaklukkan wanita itu satu. Apa? Menurut gue, lu harus tepat dalam posisi waktunya untuk merasa pendekatan terhadap dia. Itu adalah masalah waktu. Kapan lu mesti mundur? Kapan lu mesti ngegas? Kapan lu mesti ngegantungin? Kapan lu mesti bikin penasaran?
Kapan lu Gila, bisa lu jago dengerin dia banget. keluh kesahnya gitu ya? Gila, lu jago banget. Bener. Nah, semua itu paling tepat kalau jam 1.30. Pagi. Jam 1.30 malam, dini hari itu bagus banget. Karena kalau misalkan siang, dia bisa aja sibuk membagi waktunya untuk aktivitas, kerja lah, sore juga sama teman-temannya. Tapi kalau malam menjelang tidur, dia hanya fokus terhadap kita. Di situ kita tumpahkan menjadi pendengar yang baik, jadi sesuatu yang bijaksana. Oke, buat cewek-cewek, ini ya, kalau lagi nggak bisa tidur, jam 1:30 subuh, itu waktu-waktunya galau ya. Antara gue mau tidur, tapi hati gue nggak tenang nih. Kenapa nih gitu? Masuk saat, Pak Eko. Nah, kalau ada cowok yang masuk jam 1:30, berarti itu, wah ini strateginya bikinisasi nih. Itu paling tepat masuk jam 1:30 itu. Wah, gila. Gue belajar banyak sama lo nih, Fik. Keren. Enggak lah. Gue thank you banget nih. Kita seru banget. Sama-sama, Lun. Harusnya cuma tapi janji ya, bantuin PH gue ya, keluarga Santo ya. Gue bantuin. Siap, atur. Luna, Maya yang cantik. Dapat jodoh selalu. Aduh, doain gue dong. Gue 1 aja belum. Boro-boro 24-25. Lun, jodoh itu kadang seperti makanan. Tuhan suka memberikan kita, tapi kita sering menolak hanya karena alasan selera. Ingat, Tuhan bukan memberikan sesuatu yang lo harapkan, tapi sesuatu yang akan lo butuhkan nanti. Nah, ingat itu. Oke, gue akan ingat. Ya udah, gue akan cari yang gue butuhin deh. Nah, bener. Butuh makan, ada, butuh cinta, butuh senderan, butuh apapun, bertanggung jawab. Walaupun ada hal yang nggak sesuai dengan selera kita ya, gitu ya. Nggak apa-apa, karena semua bisa berproses pelan-pelan. Siapa sih cowok-cowok yang nggak, kalau ngelihat lu tuh pasti ludah, itu bohong lah. Agak lah. Terus gue, Andika kangen band aja kalau curhatan nama gue waktu habis syuting Facebooker Sahur yang dulu tahun kemarin. Dia sampai cerita sama gue, gila ya bro, Luna Maya itu auranya, sumpah nih gue nih. Gila ya, Luna, gue bilangin, Luna Maya itu auranya. Kenapa emang lu bro? Gila gue gak sekut, gue gak bisa apa-apa ngeliat dia cuma ludah doang, kata dia. Gila. Oh gitu, pantesan dia setiap ketemu gue tuh selalu kayak diem-diem gitu. Karena dia udah sekut duluan. Padahal gue suka gitu, kenapa sih diem-diem aja gitu. Cowok-cowok yang gak punya mental mah lu putus, Lun. Ngeliat kipasan lu aja dia udah begini, udah sekut gitu loh. Soalnya yang punya mental, baru serius gue. Nah, lu sampai seperti itu laki-laki memandang lo. Berarti lu spesial banget. Amin, gitu amin. loh. Itu rezeki dari Allah lah. Itu dikasih dari Tuhan, titipan. Amin. Paling pesan gue cuma satu deh. Apa? Berusaha untuk mencari pendamping karena akan menjadi kepala keluarga, harus menjadi imam juga buat dunia dan akhirat, dan seiman tentunya. Amin. Itu aja pesan gue. Doain ya. Dari seorang petualang. Gue minta doa dari yang sudah berpengalaman, yang sangat berpengalaman pastinya. 24 akan ditutup dengan 25. Habis ya. Gue ini dong, lu kalau 25 undang gue dong. Pasti. Nanti lu dari 3 itu, iya. Dari 3 itu, gue akan kirimin 1 dan nanti fotonya sama lu akan nilai. Kalau yang lain kan udah pada kenal. Udah kenal. Sini, kirimin gue. Fik, thank you ya. Sama-sama, Lun. Sehat selalu ya. Thank you banget, seru banget ngobrolnya. Pokoknya sehat terus. Jangan sampai kenapa-napa. Sehat, bahagia. Pokoknya sukses buat lo deh. Jangan lupa strategi 1:30 pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Oh my God. Jadi, oke. Oh, baterainya habis. Oke. Itu dia tadi, seru banget ngobrolnya. Bener-bener nggak nyangka ternyata seorang Vicky itu, bukan nggak nyangka sih, gue selalu menyangka dia menjadi orang yang selalu asik untuk diajak ngobrol. Tapi maksudnya gue nggak nyangka bisa sepanjang ini dan juga bisa seseru ini yang tadinya cuma iseng doang siang-siang gitu. Kayak, Vicky bantuin gue dong gitu, gue mau ini di Luna jalan-jalan dari rumah gitu. Oke, siap gitu jam 8. Oke. Terus gue nggak nyiapin pertanyaan apapun, nggak kebayang mau ngobrol apa. Karena memang biasanya setiap bintang tamu atau teman-teman yang aku ajak ngobrol, aku pengen punya
spesifik tema gitu. Misalkan ada yang kita ngebahas tentang anak-anaknya atau gimana, atau persoalan rumah tangga di tengah pandemik ini. Ternyata yang justru nggak siap jadi seru banget. Walaupun ini sedikit agak intermezzo dengan sedikit gosip ya, tapi Vicky adalah orang yang selalu menyenangkan dan selalu seru. Semakin kenal dia juga semakin tahu bahwa dia juga seorang manusia yang punya perasaan juga. Jadi kadang-kadang kita bingung gitu, wah dia dihujat, banyak diomongin, dibilang dengan bahasa-bahasa yang aneh, tapi dia ternyata nggak dengerin omongan orang, tetap maju, dan bahkan sekarang kita lihat betapa suksesnya dia dengan 8 program setiap hari. Itu kan satu berkah ya, dan orang bisa menjadi atau orang bisa mendapatkan berkah sedemikian, dan orang bisa mendapatkan berkah sedemikian rupa, itu artinya Tuhan mengizinkan dan Tuhan juga memberikan blessing atau apa ya, izin kepada setiap manusia yang benar-benar menjalankan jalannya dengan baik gitu. So I think Vicky is one of teman-teman yang ada di dunia entertainment ini yang termasuk berkahnya banyak dan juga sangat diberkati pastinya sama Tuhan sampai bisa sesukses sekarang. Sukses terus Vicky, dan tetap menginspirasi dengan gimmick-gimmicknya, dengan apa ya, dengan tayangan-tayangan yang menghibur pastinya. Karena ya kita tahu setiap nonton dia pasti selalu ketawa lah. Oke, thank you ya semuanya udah nonton. Mudah-mudahan terhibur. Aku udah malam nih, walaupun tayangnya jam 10 pagi, tapi rata-rata teman-teman yang bisa diajak ngobrol malam. So guys, jangan lupa ya, tetap sehat, tetap bahagia, supaya kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita lebih baik lagi, karena semuanya juga dari pikiran. Stay healthy, stay happy. Oke, saya lagi mau berimajinasi lagi ada di pantai dengan matahari. Ini ya, anggap aja mau berenang di pantai dulu. Oke, selamat. Sampai jumpa. Bye-bye.